Wapres ke Papua, benar atau tidak, atas dasar perintah siapa, ini tidak kalah untuk kita cermati bersama ya rekan-rekan. Jadi berkaitan dengan dilematik posisi Wapres dan kinerjanya sekarang ya, banyak sekali bahkan isu pemakzulan dan sebagainya sekarang masih keras ya debat-debat hal tersebut. Aku sendiri juga sudah banyak memberikan pertimbangan, analisa kemarin bisa disimak rekan-rekan ya. Lalu sebenarnya posisi Wapres ini sebenarnya dalam ketatanegaraan kita, khususnya dalam politik negara kita, sebenarnya ada di mana sih? Sebenarnya memang simpel ya. Memang sistem kita adalah sistem presidensial, bukan wapresial itu kan. Jadi memang pasca pasal 4 ya, khususnya berkaitan dengan kekuasaan pemerintah negara, itu pasal 4 itu khususnya di ayat 2 itu memang di sana ada redaksional Wapres itu sendiri. Bahkan sebelum amandemen itu tetap di situ. Karena fungsi sistem presidensial itu memang melekat dalam konstruksi ketatanegaraan kita. Itu secara konstitusi. Kemudian sebenarnya posisi Wapres ini berkaitan dengan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, khususnya di pasal 397 ayat 5 dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah ya 23 tahun 2014. Konsepnya ada di sana. Kemudian yang terakhir adalah, ini ada hal baru ya, kemarin juga perdebatannya juga lumayan panas juga, berkaitan dengan wilayah aglomerasi di Undang-Undang DKJ 2 tahun 2024 daerah khusus Jakarta ya. Cuma IKN beda hal ya. Kalau ditanya ibu kota NKRI masih ada di mana? Masih ada di Jakarta. Kenapa? Perpres pemindahan belum ada dan belum sampai di IKN. Itu hal yang berbeda ya. Lalu ketika posisi Wapres ini memang lemah, maka aku sering mengatakan bahwa Wapres tidak memiliki kewenangan apapun ketika tidak diperintahkan oleh presiden dan ketika tidak dapat mandat dari presiden. Biasanya dalam bentuk kepres. Disinilah strong leadership sistem presidensial kita. Makanya kemarin di awal-awal Wapres, pasca kunjungan Presiden Prabowo pertama ke luar negeri, mendirikanlah laporan Mas Wapres. Aku cuma aja itu, jadi lucu dan aneh. Aku menyebutnya ini adalah bentuk pengkhianatan kecil terhadap Presiden Prabowo. Kenapa? Tidak diperintahkan, tidak diberikan mandat, mau tidak mau Presiden Prabowo dan istana mengiyakan. Toh kenyataannya apa sekarang? Berfungsi tidak? Bermanfaat tidak? Logikanya sangat simpel. Ketika laporan Mas Wapres ini makin ramai, berarti mengkonfirmasi makin mendekati kegagalan kabinet merah putih. Apa ini? Ada laporan Mas Wapres kalau kinerja menteri dan para menteri sudah ada di kabinet merah putih. Logikanya simpel sebenarnya. Makanya kemarin cara ketatanegaraan laporan Wapres udah ditutup saja. Tidak relevan, tidak bermanfaat dan unfaedah buat aku ini. Buat kita semua tentunya itu kan. Fokus saja para menteri dan wakil menteri di sana. Lalu pertanyaannya, kemarin saling bantah ya posisi Wapres ini jadi ke Papua atau tidak ini kan. Antar menteri itu saling bantah, benar atau tidak itu kan. Jadi posisi Wapres ini sebenarnya jangan menunjukkan kinerjanya cuma pencitraan untuk kontestasi tahun 2029. Itu masih jauh. Makanya kalau benar bahwa itu ada mandat untuk ke Papua dalam hal ini pembenahan wilayah timur, maka tunjukkanlah kinerjanya di sini. Ini adalah, kita harus objektif juga. Ini kesempatan Wapres. Kalau kinerjanya benar sekarang, tidak pencitraan, silahkan maju di tahun 2029. Tapi jangan sekarang melakukan pencitraan itu dan mendowngrade pemerintahan Prabowo itu sendiri. Makanya fungsikan Wapres pada tempatnya, bukan ada apanya. Begitu ya rekan-rekan. Kita tunggu simak bersama Wapres ini ke depannya akan seperti apa. Karena ini menjadi dilematik bagi ketatanegaraan dan kita, dan bahkan ada yang mengatakan Wapres terbaik sepanjang sejarah. Ini lucu bagi saya ini kan, lucu bagi kita semua. Tidak ada ceritanya.
sekarang belum apa-apa dikatakan wapres sepanjang sejarah ini terbaik. Anwaidah itu. Terima kasih.